Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, begitu banyak inventaris yang Allah berikan kepada kita. Dimulai dari sehat, rezeki berupa materi, semua adalah inventaris yang Allah berikan. Yang namanya inventaris, penggunaannya kudu sesuai bos. Bos ngupai kita inventaris motor. Oke, Kang Edi tak pakai motor kanggo peranti kerja. Aja dinggo sejene. Aja nggo mancing, aja nggo derep. Khusus ngantaraken aku do inventaris. Lamun Kang Edi melanggar kayak disewatin ning bose. Motor kantor juga nggo dagang kebab ya aja. Lah itu Allah begitu. Jasad kita ini inventaris dari Allah. Allah pengen inventarisnya digunakan untuk ibadah. Dipai jasad yang sehat, apa maning komplit, sikil komplit, tangan komplit, mata komplit. Dipaiki kanggo mangane. Kan nikmat ada dua, nikmat ijad dan nikmat imdad. Nikmat ijad, nikmat kita diwujudkan, diciptakan, nikmat. Bahkan anu wong bundir kah, bunuh diri, tidak mensyukuri nikmat penciptaan, gitu ya. Bahkan wong diet tidak terima kasih nih wong tua. Iku udah cari netizen. Nimpan saya cilik kongkon lemu, tekan gede beli doyan mangan. Gitu kan. Baik, nikmat ijad. Nah, setelah diciptakan Allah nggak meninggalkan begitu saja. Dipai nikmat imdad, pemeliharaan kanggo mangane ki terus. Betapa baiknya Gusti Allah. Cuma kadang kebaikan Allah, mentang-mentang Allah Rahman Rahim, kitanya yang over, gitu kan? Inventaris dari Allah kita gunakan lebih banyak untuk tidak taat kepada Allah. Maka pantas kadang Allah mengingatkan kepada kita. Allah mengingatkan kepada kita dengan diberikan berbagai macam cobaan. Gitu. Baik. Maka waktu yang terbaik bagi seorang hamba, kata Ibnu Athaillah dalam hikmah yang ke-96, khairu awqatika waqta tasyahudi fihi wujuda faqatika wa turaddu fihi ila wujudi zillatika. Khairu awqatika utawi waktu, utawi sebaik-baike piro-piro waktune sira. Waktu yang terbaik untuk kalian semua, yaitu bukan saat kita lagi sholat, bukan saat kita lagi wirid, awas ke, bukan saat kita lagi kajian sekian, bukan saat kita apa mana lagi kuclak, ya Pak Haji. Tapi waktu terbaik kita di hadapan Allah di saat kita musyahadah. Apa musyahadah? Kita menyaksikan Allah
Yang namanya menyaksikan Allah itu bukan dengan mata, tapi dengan hati kita. Bakal jadi Pak Samsul mah telese hati. Hatinya merasa Allah ada. Kadang kita sholat aja kayak orang kesurupan. Banyak orang lagi sholat tapi kesurupan. Siaran kesurupan kan orang sadar, orang eling. Dia lagi sholat tapi lupa dia lagi sholat. Nemen kan? Boro-boro lagi kerja, lagi sholat beli eling. Padahal sholat itu lidzikri, untuk mengingatku, kata Allah. Aqimis sholat lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Cara untuk mengingat Allah diantaranya dengan sholat. Maka kembali lagi, kata Ibnu Athaillah, waktu terbaik seorang hamba di hadapan Allah di saat dia musyahadah, menyaksikan Allah, benar-benar Allah itu ada, memposisikan Allah sebagai Tuhan, sebagai kita mengakui Allah adalah Tuhan kita. Ini waktu terbaik. Saat bagaimana kita dalam posisi seperti itu, wujuda fakotika, di saat kita dalam keadaan butuh kepada Allah. Harusnya orang tuh selalu merasa butuh nih Allah. Mung menusa bakal duitnya lagi akeh, saldone kebek, kuotane kebek. Ora eling. Dau eling baka wis dicabut salah satu nikmatnya. Nikmat sehatnya diangkat. Nikmat penglihatan bisa jadi diangkat. Nikmat rumah tangga digoyahkan. Pokoknya dihadirkan satu masalah oleh Allah, seseorang baru butuh pada. Maka kenapa ada pertanyaan begini? Ini jawaban juga sebenarnya. Ada pertanyaan, dia ahli ibadah loh. Dia sholat, tapi kok masalahnya nggak selesai-selesai. Pernah kita jumpa ya? Ada lagi, dia itu ahli sedekah. Katanya sodako menolak kemiskinan, karena memberi itu menerima, kan begitu. Tapi semakin dia sodako semakin miskin. Dia kok sholat tiap hari, jamaah ke masjid, tapi uripe gelisah bae. Ada ya kita jumpa ya, orang ahli sholat tapi hidupnya gelisah. Harusnya orang kalau udah ahli sholat nggak akan ada gelisah. Karena 5 kali sehari dia ketemu dengan Allah, 5 kali sehari dia berdoa pada Allah, 5 kali sehari dia bermunajat pada Allah. Tapi kok dia sholat tapi gelisah. Bahkan sholatnya tidak tanha anil fahsya wal munkar. Nah, berarti apa nih yang harus digali? Jangan-jangan kita termasuk diantaranya, gitu kan? Kita yang ada di sini termasuk di antara yang seperti itu. Maka tak heran kalau Allah kasih kita peringatan. Allah kirimi kita surat cintanya, gitu kan. Saking cintanya Allah pada kita, Allah nggak biarkan kita kasih satu-satu masalah, tek, nggak selesai, nggak balik pada Allah. Kasih masalah lagi, belum balik pada Allah. Sampai benar-benar masalahnya numpuk sampai gepeng, tahu dia mencari di mana Allah. Baru dia musyahadah, benar-benar fakot, benar-benar butuh pada Allah. Ya Allah, hamba nyerah, hamba pasrah. Sudah tak ada lagi daya upaya, sudah tidak ada lagi kekuatan, sudah tidak ada lagi yang bisa saya lakukan.
semua ikhtiar terbaik sudah saya kerjakan, doa terbaik sudah saya panjatkan. Namun ternyata belum selesai juga masalahnya. Hamba serahkan padamu ya Allah. Nah ini waktu terbaik di saat itu, itulah musyahadah. Yang dinamakan musyahadah itu begitu untuk tahap awal. Kalau musyahadahnya para wali beda lagi, langsung ngebleng. Mulanya Al-Halaj, Abu Mansur Al-Halaj yang dihukum mati oleh Khalifah Harun Al-Rasyid, ketika dia musyahadah langsung ngomong makana fi jubati ilallah. Tidak ada yang di dalam jubahku selain Allah. Itu dia musyahadah benar-benar merasakan bahwa nggak ada di dunia ini, hanya Allah yang ada. Dia sudah fana, sudah hilang, dirinya sendiri hilang. Begitu musyahadah, wali malah langsung begitu. Tapi wali yang pemula. Kalau wali yang sudah matang diperinci lagi dalam hatinya. Nah, kalau ke sana kejauhan, kita balik lagi. Musyahadahnya kita yaitu ketika benar-benar kita butuh kepada Allah, mengakui Allah sebagai Tuhan. Kadang kita doa saja cuma di mulut gitu. Ya kan? Ya Allah ampuni saya, ya Allah. Tapi hatinya nggak hadir. Bahkan panjang doanya. Seperti rangkaian puisi. Seperti rangkaian sajak yang tak bisa dimakan. Tapi nggak hadir hatinya. Itu sia-sia. Nah makanya tadi, walaupun kita sholat, tapi kalau kita nggak musyahadah, bukan waktu terbaik. Sholatnya sebatas rutinitas, menggugurkan pantas. Sholat angger, gelisah, nambah. Maka bagaimana bisa musyahadah dalam sholat itu? Ya ini dengan ilmu. Bulan yang hadirnya kita di majelis ini malam hari ini, detik ini, jam ini adalah nikmat yang sangat besar. Karena di dalamnya mencakup nikmat yang lain. Ada nikmat sehat. Benar nggak? Kalau nggak sehat nggak mungkin hadir di sini. Sebagaimana kata Pak Hasan, ingin sekali berkumpul, namun apa daya masih lemes. Kan begitu. Jadi jangan dianggap ya saking baik kita lagi pengen mangkat. Enggak. Allah yang gerakin. Allah yang gerakin kita kumpul di sini. Nikmat tuh. Ada nikmat sehat, ada nikmat waktu luang. Kalau nggak ada waktu luang jam sekarang, mungkin anak sih lagi nih proyek, anak sih lagi moto joran, anak sih lagi apa, anak sih lagi mungkin mau mabar Mobile Legend atau apalah gitu ya. Karena Allah yang menghendaki, maka dimudahkan datang. Maka nikmat sangat besar. Duduk di majelis ilmu 1 jam, saatan. Bila kitabin, tanpa nulis, tanpa nyatet, ngerongokaken kun gabari ngantuk, dapat pahala sodako 100 ekor kuda. Makanya sudah, dalam artian begini, nggak perlu, ya perlu sih dalam arti istiqomahnya. Karena gini Pak, si aran torikoh, jalan sampai kepada Allah. Toriko itu jalan, jarong kena torikot, ya torekot, ya
Syadziliyah, ngono kan? Naksabandiyah, torekot jalan menuju Allah. Torikoh jalan menuju Allah itu banyak. Ana sing melu torikoh sing wis muktabar, Syadziliyah, Naksabandiyah. Termasuk ngaji. Ini adalah satu jalan kita menuju Allah. Kalau dilihat dari segi pahala baik, duduk 1 jam tanpa nulis, tanpa nyatet, cukup dodok ngerongokaken bagian bari ngantuk, bagian bari angob, bagian bari ngopi, bari jabur, dapat pahala sodako 100 ekor kuda. Kalau satu kuda dihargai 15 juta, sudah berapa kita sodako setiap malam Sabtu? Luar biasa. Kita pernah sepakat, kemudahan hidup yang kita miliki berbanding lurus dengan banyaknya amal yang kita kerjakan. Paham? Kenapa Nabi mengeluarkan hadis diantaranya sing sapa wonge pengen lancar rezekine kerjakan sholat duha. Ya kan? Berarti Nabi mengajarkan kita ada value tambahan. Apakah di value? Ada nilai tambahan. Setelah sholat 5 waktu yang sudah menghasilkan fadilah, keutamaan dan pahala, yuk tambahan karo duha. Maka akan menggerakkan rezeki. Berarti kan kalau pengen rezekinya dimudahkan oleh Allah, tambahin ibadahnya, kan begitu. Gampangnya kan begitu. Tambahin ibadahnya. Maka pahala fadilah dari ibadah yang dikerjakan itu efeknya, imbasnya menghadirkan keridhaan Allah, diantaranya berupa rezeki itu tadi. Lantas bagaimana dengan pahala 100 ekor kuda, 1000 rakaat sholat sunnah? Kalau enggak mendongkrak kemudahan hidup, sangat mustahil. Jadi ngaji itu rahasianya di samping pertama oleh ilmu, oleh pahala yang sangat besar, gitu kan? Mendapatkan ketenangan hati, yang terakhir memudahkan urusan hidup. Gitu. Waktu ngobrol karo Pak Samsul ning laut kah? Foto nganu kelapa kah? Kata Pak Samsul, dengan beliau ngurukin ngaji di rumahnya, sangat dirasakan keberkahan hidup. Ya Pak? Keberkahan hidup. Jadi yang sudah bisa mengajar silakan ngajar. Jangan takut miskin. Pesannya kene gula, Sul, koira bakal semari sim pondok ning di bae ngaji ya. Ning di bae sira menenge ngaji ya. Sekarang ngaji kudu ngajar. Ya kitanya juga belajar. Ning di bae menenge ngaji ya. Bulan waktu kula bagian meneng ning negara Salafi, Wahabi gitu, tetap saya ngaji. Saya nggak antipati, tetap ikut ngaji. Maka dimanapun, provinsi apapun aja tinggal ngaji, di situ akan terbangun keberkahan hidup. Kalau ngaji masih tetap nggak tenang, yaitu tadi berarti ngajinya nggak musyahadah. Pengen menuju musyahadat, cara pertama dari ikhlas. Makanya kan Imam Ghazali ketika ada muridnya menanyakan begini, wahai guruku, saya sebentar lagi lulus dari, Imam Ghazali itu dulu jadi rektor ya, ada madrasah An-Nizamiyah.
Jadi ketika peradaban Islam maju di Irak, ada namanya Madrasah An-Nizamiyah, pusat studi seluruh umat Islam di dunia, Baghdad. Jadi Islam itu pertama kali maju di mana? Di Andalus, Spanyol. Makanya kan Alfiah Ibnu Malik Al-Andalusi. Alfiah itu dikarang di Spanyol. Ibnu Malik di Andalusia. Tepatnya kota Granada. Klub sepak bola sih kalahan Granada. Nah, di sana kemudian runtuh setelah era perang salib. Pindah peradaban Islam itu ke Irak, di Baghdad. Nah, di antara itu Imam Ghazali pernah menjadi kepala madrasah. Kalau sekarang itu sekelas rektor di Madrasah An-Nizamiyah itu. Nah, ada satu muridnya nanya begini, "Wahai guruku, sebentar lagi saya lulus nih dari pendidikan. Berikan saya wasiat yang untuk saya bekal ketika saya keluar nanti." Nah, wasiatnya pendek. Apa kata Imam Ghazali? Berpegang teguhlah kamu dengan keikhlasan. Nah itu, arep sampean dadi wong ngaji sing ikhlas, arep sampean nafkahi keluarga sing ikhlas, apapun yang dikerjakan, kerjakan dengan ikhlas. Ikhlasan ini yang akan menumbuhkan keberkahan, membawa kita kepada musyahadah. Gitu. Jadi awal mula Imam Ghazali itu awalnya pakar fikih. Beliau pindah haluan menjadi tasawuf sufi ketika dia di pinggir kali. Nih pinggir kali anak kayu nancep, kayu ki lempeng, tapi di dalam nih banyu kok bengkok. Dia kayak mikir, disitulah pertama futuh hatinya, itulah kehidupan. Apa yang dilihat oleh mata belum tentu itu yang sebenarnya. Kita dijuluki rektor, sekali ceramah ribuan orang siap mendengarkan. Jadi Imam Ghazali begitu. Semua ngantri cium tangan. Durung tentu hatinya kita bersih. Sekelas Imam Ghazali, pikirannya begitu. Langsung mengundurkan diri. Khalifah, saya resign, mengundurkan diri. Saya takut orang banyak memuja saya. Saya takut lupa diri, mengakui diri saya sebagai orang hebat, mengakui diri saya sebagai orang pintar, mengakui diri saya sebagai orang soleh. Miang mencari perjalanan spiritual. Baik, kita kembali lagi. Maka ikhlas, Pak. Niatkan semua karena Allah. Bekerja, mencari nafkah. Aja niat memperkaya diri, Pak. Bener. Gimana harta kita biar berkah? Bukankah kita pengen berkah? Kalau berkah itu sedikit cukup dan tenang. Penghasilan nggak besar, misal 1 bulan cuma 100 juta gitu misal. Cukup. Gitu. Kalau barokah. Tapi walaupun penghasilan 1 bulan 300 ribu, itu akan merasa kurang kalau tidak barokah. Dah, kalau wis berkah cukup, tenang, beli bakal gelabagan baik, ikhlas. Ya Allah, saya hari ini bekerja, niat ibadah, nafkahi anak istri. Dah, itu aja. Aja niat pengen menimbun kekayaan, pengen menggendutkan rekening, apalagi pengen saingan, pengen pamer. Wah, setruk, sugi durung setruk dikit. Gitu kan? Kenapa? Sing dianggap saingan, wis tuku mobil duluan.
Iya, dheweke tuku mobil sing saingane wis ganti Pajero. Dheweke nembe Ayla misal. Wah yang udah mengkonon payah urip. Beli nikmati. Maka khairu awqatika waqta tasyahud. Bagaimana cara Allah kamber kita tasyahud? Tadi Allah kirimkan cobaan-cobaan itu. Makanya mungkin bapak-bapak nonton film bagus ya. Mungkin Kak Edus nonton kayaknya. Si penghafal Quran kan? Ya. Penghafal Quran hidupnya sengsara berat. Itu sesuai realita, sesuai al-hikam banget gitu kan. Ada ustazah hafal 30 juz, beli lok sewot, kemudian sangat bakti pada orang tua, beli neko-neko ripe. Nang wong tuane malah dijodohaken kongkon dadi simpenan. Gitu kan? Setelah jadi simpenan, lahir anaknya ditinggalaken. Diusir sing pesantren sampai pada titik terendahnya sampai meninggalkan sholat. Protes dia, ya Allah, Engkau berjanji siapa yang menghafal Quran Engkau akan muliakan. Siapa yang berbakti pada orang tua Engkau akan muliakan. Kenapa? Kita wis ngafali Quran, wis bakti ni wong tua, kita beli maksiat, hidup saya lurus-lurus saja. Kok hidup saya sehancur ini? Gitu kan? Apa maning? Quran beli apal, sholat tilok kawanan. Ya wajar bae ada di jenggung setitik nang Gusti Allah. Sadakan di selentik setitik nang Gusti Allah ya wajar bae. Buka HP masih ilok scroll sing ora-ora gitu kan. Aduh, ya wis wajar bae. Masih akeh dielingaken yo sing penghafal Quran 30 juz bae masih dikonokaken. Ya kan? Itu. Tapi beli ketemu kok hikmahnya. Penghafal Quran maukah tidak keluar dari masalahnya? Terus semakin sengsara, malah sampai beli sholat. Petaka terbesar orang itu adalah jauh dari Allah, melarat, miskin, sakit, nggak masalah selagi dekat dengan Allah. Iki wis melarat, kere, dihinakan, beli sholat. Wadah wis. Nemen Pak Haji. Beli ketemu karo solusi. Ketemu karo solusi sebagaimana sering saya sampaikan Bapak-bapak. Ikhlas dengan takdir. Wis, selesai masalah. Akhir penghafal Quran mau begitu. Ya Allah, hamba ikhlas. Engkau Tuhan, suka-suka engkau mau jadiin saya apa? Sholat maning, menerima takdir, subhanallah. Ketemu solusinya, dimuliakan, diangkat derajatnya. Jadi misal kita masalah setitik gitu ya. Punya anak yang mungkin agak susah diatur, aja digelendengi bae anaknya, aja di pengor-pengor bae. Ini perjalanan dari Allah, gitu. Punya istri yang mungkin rewelnya di atas rata-rata gitu, kelas VIP rewelnya. Dah aja. Harap dipegat anaknya wis kayak kancing bedug. Serempel.
Nah, kasih aja ngeluh. Apa maning curhat. Ning batur mancing aja. Poma-poma. Dah, ya Allah, Engkau yang menjodohkan hamba dengan dia, hamba ikhlas, kuatkan hamba. Kuatkan ini. Dah itu aja. Ketika bisa begitu berdamai dengan hati, orang tuh yang bikin tersiksa itu nggak bisa berdamai dengan hatinya, nggak bisa berdamai dengan masalah. Itu yang bikin orang tertekan. Wes berdamai, hikmahnya akan muncul. Hikmah akan muncul. Allah akan tunjukkan, ini loh hikmahnya kamu punya istri yang rewelnya kelas VIP. Dan itu abad. Orang apa maning dipapak ya. Orang usah doa bae wes. Dia papaki tambah ngacil mendilak kone. Ditempiling mana kon. Dah, doa saja. Ya gulat kayak beli wangun ya. Dah ganti. Cocok ya, karena Pak Jawa lagi aliran. Tuh. Dua batur kok senengnya manfaatin, misal. Usah jadi gelendengnya. Aja gerutu. Kanda kaken Gustav. Ya saat itu mah pasti dek. Tapi hari sengaji baliknya gelis. Gitu ya. Dua mertua ngongkoni bemiang meng Taiwan misal. Sirahku di rumah nganggur bah. Taiwan kayak gimana? Hongkong wes. Tanah Arab kah? Negeri beton wes. Udah ikhlas. Maka ngaji ahli kami itu lamun wong main bola kah sistemnya sistem bertahan. Makanya kudu beke Alberto Donadoni. Rombongannya Roberto Baggio. Aduh. Oke. Udah digabung timnas Itali sistem bertahan pokoknya. Jadi Al-Hikam itu ngajarkan wong ki nggak menyerang, tapi untuk bertahan. Lamun memilih counter attack, bertahan tapi serangan baliknya mematikan kan enggak? Dengan kita bertahan, ikhlas, ridho, justru hasilnya lebih dahsyat dari kakian jaluk. Bulannya kula pernah ngomong, beristighfar dan memohon ampunan lebih mendekatkan kita kepada hajat kita daripada kakian jaluk. Daripada ngalina jaluk, wis ake akan beristighfar. Istighfar, taubat dan syukur, wis istighfar, taubat, syukur lebih cepat, lebih patas, lebih eksklusif mengantarkan seseorang kepada hajatnya dibanding dengan kakian meminta. Kok logikanya gimana? Jelas. Kalau ketika syukur Allah tambah. Iya kan? Kita mohon ampunan, dosa kita berguguran, hajat otomatis tercapai. Makanya kalau yang belum ngaji Al-Hikam, yang dikejar wiridan apa kira-kira gaget tembus langit. Masih ranah syariat itu mah. Amalan apa hajat cepat tercapai? Ranah syariat. Bakal wis munjuk dari syariat menuju hakikat. Menuju lebih kita kenal siapa Tuhan kita. Allah Maha Baik. Matan jaluk beli lagi nih jero weteng. Pak J, lagi nih weteng jaluk mata nih pangeran.
Gusti jaluk mata loro papat nenem ngarah katon kieu. Ning ngarep ning guri ning kiringan. Ngarah katon. Belin jaluk kan. Dipai mata. Kuping belin jaluk dipai. Allah Maha baik. Kenali Allah Tuhan kita. Wis ya Allah ampuni saya, ampuni kesalahan saya, ampuni dosa-dosa saya. Terima kasih atas semua pemberianmu. Alhamdulillah ya Allah. Ibadah yang dikencangi, bukti syukur kan ibadah. Syukur bil hal dengan ibadah. Sing lagi menggawe ini sing getol, aja males-malesan. Waktu yang ngirim aku doya mangkat. Waktu yang awal kapal ya berangkat gitu kan. Tapi jangan meninggalkan ibadat. Terus gak usah mikiri penjalukan. Allah hadir kan Pak. Bener deh. Gak usah dipikiri jaluk temu-temu rekening ake. Temu-temu hajatnya terkabul. Temu-temu sedekah depan Ka'bah. Sok dicoba. Tapi bahkan jaluk jadi kufur ujung-ujungnya. Apa sebab? Wis sebulan wirid, puasa, tirakat, orang dikabul-kabul. Wiridan apa Kang Ustad? Ya boleh mengkonon kok. Wiridan apa? Jadi kita kongkon sholat duha we ki angger bae ki sugi-sugi. Kang Ustad ki jelas. Ganti guru ayo. Latih sing lebih sakti. Mengkonon kan timbule. Bakong jaluk, fokusnya ning jaluk ya mengkonon. Iya. Ya delat maning Melayu wae beli kelambenan dalan-dalan. Nah itu Pak. Wis, berkaitan dengan jaluk, mata atlaqo lisanaka bitolab fa'lam annahu yuridu ayyutika. Mata atlaqo ing dalem kapan sumangsane nguculaken sapa Allah. Ketika Allah melepaskan lisanmu, lidahmu untuk meminta kepadanya, fa'lam, maka ketahuilah, mangka urwazira annahu sesungguhnya Allah yuridu ayyutika, Allah sudah menyiapkan jawabannya. Paham Pak? Ketika Allah sudah mengizinkan kita untuk berdoa, berarti Allah sudah menyiapkan jawaban atas doa kita. Wis parak dikabule. Bakat durung wae dikabul mak qadarullah. Jarang kene dilalai ku. Belin jaluk-jaluk. Durung ya Ustaz. Ado ya. Masih ada. Loh, bisa nek Kang Sidik durung ketemu pasangannya ku. Karena belum jaluk kayaknya. Jaluknya, nah kok bab jaluk kita bahas. Cara jaluknya priwe. Priwe sih dongaki gambaran cespleng gitu kan. Sebelum masuk ke sini makanya saya bahas dulu tadi. Kamu beli kecewa ning jaluk kan begitu. Wes kaidahnya mata atlaqa lisanaka bitolab falam annau yuridu ayyutika. Ketika Allah sudah mengizinkan lisanmu untuk meminta, maka tidak lain Allah sudah menyiapkan jawaban atau mengabulkan atas permintaanmu. Ai bi an khala anhu uqdatas sumti allati aujabaha al istighna'u bil aghyar. Awas, catat cluenya al istighna'u bil aghyar. Ketika kita sudah diizinkan berdoa, namun pembahasan lagi, mau kan matannya, kaidah umumnya ketika kita diizinkan berdoa, Allah sudah nyiapin jawaban.
Penjelasannya, syarahnya Ibnu Athaillah mengatakan bi annaka la'an uqdata sumti allati aujaba al istighna bil aghyar wa adamu ru'yatu iftikar. Kita sudah merasa cukup al istighna bil aghyar. Sudah nggak butuh, nggak melihat, nggak melirik, nggak berharap, nggak mengandalkan terhadap aghyar. Mahwal aghyar, siapakah aghyar? Al aghyar kullu ma siwallah, segala sesuatu selain dari Allah. Al aghyar ay al makhluk. Aghyar adalah makhluk. Jaluknya ada makhluknya kayak lagi. Jaluk. Ketika kita berdoa yang cespleng, yang Allah siapkan jawaban, ketika dalam doa kita nggak melihat selain Allah, berarti musyahadah kan? Ya Rob, hamba mohon, saya nggak muluk-muluk ya Allah. Alapat baik. Saya nggak muluk-muluk ya Allah. Padu semua hajat saya kau penuhi. Wes pendek kan doane. Beli wah jaluk rezeki yang baru kayak halat doi bawa. Rangkuman doa. Penuhi semua hajat saya. Selesai. Sadilah teman doane ilmu al-hikam. Nah, ketika ngomong mengkonon ning cangkem karo ati bener-bener ngakui aja melihat selain dari Allah. Ya Allah, sembuhkan saya Allah. Saya lelah dengan sakit ini. Tapi nih hatinya sudah terbayang obat. Udah, Allah berlepas diri. Ya Allah, hamba pengen mangkat umroh ya Allah. Tapi tabungan hamba baru ada 10 juta. Wes mangsa mangkata. Seakan-akan duit yang memberangkat. Nah, entek tabungannya ya. Tapi ya Allah, hamba fakir, hamba doif, hamba miskin, hamba nggak punya apa-apa. Wis diilangaken gambaran tabungan yang otaknya lo. Wis beli katon be, beli kelingan duit. Ketika doa, wis bagian ketika doa mah beli kelingan apa-apa gak? Kelingan Allah baik. Ya Allah, istri saya, ya Allah, anak saya kok begitu. Padahal saya telah berbuat baik, lupakan tuh. Kita pernah berbuat jasa. Yang diingat Allah baik. Ya Allah, sing manceleng tu mancep ing dalam hati hanya ada Allah. Ini yang dimaksud Allah sudah siapkan jawaban. Jelas sampai sini Pak? Oke, clear. Kemudian berkait dengan jawaban, anakalane ainul matlub, anakalane ghairu ainil matlub. Ada kalanya sesuai kenyataan yang kita minta, ada kalanya tidak sesuai kenyataan yang kita minta. Ya Allah, saya yakin bapak-bapak yang hadir di sini pasti pernah donga pengen sugih kabeh, betul? Tapi Allah kabulkan lain. Enggak Allah kasih sugi, Allah kasih ilmu. Buktine ikhlas ridho dengan perjuangan tiap malam Sabtu ngaji. Itu jawaban dari doa Bapak minta duit. Bapaknya nuding ke sana nih. Ya Kang Ede. Bapak-bapak minta, ya Allah saya pengen sugih. Allah gak kasih duit ke bapak-bapak, tapi Allah kasihnya ilmu.
Yang dengan ilmu itu ta'alam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kulli mahamidi. Jari bocah madrasah kah? Ta'alam, belajar sira, ngaji ya. Fa innal ilma, karena sesungguhnya ilmu zainun li ahlihi, perhiasan bagi pemiliknya. Wa fadlun, dan tanda keutamaan. Jaluke duit dipaine ilmu. Oh, kalau dikasihnya duit, Allah tahu, oh salaba. Model-model salaba wis aja wis beli aman. Jare Gusti Allah. Mantak ado sing kita. Lamun Kang Edi dijadekaken juragan kapal wis rabine papat. Nongkrongnya gak wis belining emperan maning. Nongkrongnya gak wis. Aduh. Sejen nongkrongane ga. Wis aja jadi pai. Malaikat membagi rezeki wis secukupe bae kanggo pecakan mah. Painan ilmu bae sing akeh. Endah. Kon dari imam mushola kok gak dipai gaji. Nah itu. Ada yang minta apa? Allah kasih kita sehat. Iya kan? Aduh, sehat mahal banget. Luar biasa, Pak. Oh, jare Pak Hasan iya tuh ya. Begitu nggak bisa kajian gitu kan. Apa jare Kang Ustadz kaji. Ketika sudah tiada baru terasa. Jangan sampai kita jadi orang yang mengamalkan lagunya Rhoma Irama. Bila tiada baru terasa. Wah wes, pengamal lagu Rhoma Irama. Aja sampai gue Pak. Sehat beli disyukuri. Sing dijaluk nuntut wae nang Gusti Allah. Tak dipai sakit baru kerasa, ya Allah. Gitu kan? Dua istri rewel tingkat dewa mau gak? Dikeluhakan bae. Tak istrinya diambil oleh Allah. Dau kerasa. Rewel-rewel gak eman payah nih anak-anak. Rewel-rewel gak eman payah nih kita. Rewel ka saking emane ya Allah. Skin wis langka. Aja sampai menggonon. Mau kah? Fa'lam mano yuri ayutika. Jadi ainul matlub imma ghairu ainil matlub. Dah selalu baik sangka jare Kang Eka mah. Baik sangka Gusti Allah ya Pak Ustaz. Ya baik sangka. Lamaran ditolak kemana-mana tetap baik sangka udah. Coba lah mau diterima kerja di Jakarta. Malam Sabtu jam 9 lagi manggul-manggul martil. Ini proyek kan makanan. Udah dengan jadi pengusaha diatur sendiri. Gitu kan. Pun itu maka kesimpulan adalah dalam segala aktivitas kita berusahalah untuk melihat adanya Allah sebagai zat yang menggerakkan semua roda kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab.